Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faris Najwan dari bidang 4 Medcom PKI MMFAI Hamka dalam acara POMFA Podcast with PKI MMFAI Hamka. Di sini saya bersama dari bidang Himawati akan membicarakan sebuah tema. Nah, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu nih. Di sini ada rekan saya Zainab dan juga Kak Fatia. Halo, assalamualaikum Zainab dan Kak Fatia. Waalaikumsalam. Oke, pada kali ini kita dalam podcast sekarang akan membahas tentang adab bergaul, berpakaian, dan juga berperilaku muslimah. Sedikit kita buka dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan kegiatan kita sehari-hari, terutama kita sebagai mahasiswa, kita dapat menjalankan perkuliahan kita walaupun secara daring. Juga salawat dan iring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung aja mungkin ya. Sebelumnya Faris bakal bertanya nih sama Zainab demi mempersingkat waktu gitu kan ya. Nah, ini Zainab, ada kasus nih misalnya wanita itu menganggap dirinya tidak perlu menutup aurat. Nah, tapi bagi mereka yang penting itu bisa menjaga diri dan tetap menjadi wanita terhormat. Nah, pandangan Zainab terhadap wanita yang berprinsip seperti itu gimana? Silahkan. Ya, kalau menurut saya ya, seperti yang kita tahu, Islam itu kan merupakan agama yang sangat memuliakan perempuan gitu. Buktinya apa? Buktinya ya turunnya perintah muslimah untuk menutup aurat. Nah, di sini kan kita tahu ya, tujuan utama dari wanita menutup aurat itu adalah supaya mereka mudah dikenali dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik atau mencelakai dirinya sendiri gitu. Seperti ada di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya itu, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu." Nah dari, surat Al-Ahzab 59 ini kita udah tahu gitu bahwa jelas di situ, tertuang tujuan utama dari wanita, kenapa sih harus menutup aurat? Ya tentu agar mereka mudah dikenali sebagai seorang muslimah, lalu terhindar dari hal-hal yang tidak baik atau mudorot. Nah, ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, eee, tentu menjadi keharusan gitu sebagai seorang manusia, baik, laki-laki ataupun perempuan gitu dalam, mengenakan pakaian sebagaimana seharusnya sesuai dengan ketentuan yang Allah tentukan gitu. Tujuan dari, menutup aurat itu kan, ya yang tadi dikatakan dalam Quran surat Al-Ahzab tersebut. Nah, kalau ada wanita yang berprinsip seperti tadi, dia bilang, "Nggak apa-apa, nggak perlu menutup aurat, yang penting dia bisa menjaga diri," gitu, bisa menjaga diri dan bisa tetap, dianggap sebagai wanita yang terhormat. Menurut saya, eee, prinsip seperti itu, apa ya, saya kurang setuju gitu, karena ya yang saya tahu, justru dengan kita menutup aurat, itu juga merupakan sebuah keutamaan, yaitu untuk menjaga kehormatan perempuan, untuk menjaga diri kita dari, hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Oke, menarik banget nih jawabannya ya. Hmm, kita kan ini ya melihat fenomena di sekitaran kita gitu ya, terutama di negara kita Indonesia yang katanya mayoritasnya itu masyarakatnya beragama Islam. Nah, tapi ternyata kebanyakan dari perempuan-perempuannya, mohon maaf ya, masih minim gitu kan yang memakai hijab atau memakai kerudung. Nah, bahkan ada sampai
ada statement gitu yang keluar dari mulut mereka, katanya seperti ini, "Ah, nggak apa-apa, nggak berkerudung," gitu kan ya, daripada, yang berkerudung tapi kelakuannya jelek, lebih baik nggak pakai kerudung tapi kelakuannya baik gitu dan berprinsip. Nah, itu gimana ya kira-kira? Mungkin, selanjutnya, dijawab oleh Kak Fathia nih, boleh. Oke, baik. Sebenarnya terkadang emang ada wanita yang menganggap hal seperti itu ya. Padahal sebenarnya berperilaku baik dengan berkewajiban menutup aurat itu berbeda. Di dalam Al-Quran juga sudah dicantumkan gitu bahwa uh, berpakaian yang baik itu sesuai dengan anjuran yang sudah diperintahkan oleh Allah. Berarti kan dengan kita menutup aurat, berarti kita mengikuti perintahnya Allah. Terkadang masih banyak wanita yang menganggap, ah ngapain pakai jilbab, masih jelek juga perilakunya. Padahal sebenarnya dengan kita menutup aurat, perilaku yang kita miliki itu juga pasti bisa berubah dengan sendirinya gitu. Bagaimana kita mengakui bahwa oh saya sudah berpakaian seperti ini, berarti apa nih yang harus saya lakukan, apa nih harus saya tampilkan ketika orang lain melihat saya. Nah, dengan kita berprinsip mengikuti apa yang diperintahkan Allah, berarti kita juga memegang teguh apa yang sebenarnya dianjurkan oleh Allah gitu. Jadi kita tidak perlu berpikir berperilaku jelek terus pakai jilbab, terus lebih baik yang tidak memakai jilbab dimiliki perilaku yang baik. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu, karena berperilaku baik dengan berkewajiban menutup aurat itu berbeda, gitu. Oh, jadi seperti ini ya, mungkin bisa digaris ringkas lagi. Intinya ini ya, bahwasanya berhijab itu kan sesuatu hal yang wajib gitu kan, berlainan dengan sikap daripada seseorang itu. Jadi sebenarnya uh, yang penting tuh berhijab gitu kan. Orang siapa bahwasanya nanti perilakunya yang jelek bisa saja kan nanti mengikuti jadi lebih baik. Seperti itu ya. Oke. Uh, Lalu misalnya ada kasus juga gini ya. Kadang kan dari misalnya suatu lingkungan gitu kan ya. Misalnya dari wanitanya juga dengan laki-lakinya. Dari wanita misalnya sudah menjaga menjaga harga dirinya gitu kan ya. Misalnya sudah dengan penampilan yang baik sebagaimana mestinya gitu kan. Syar'i. Juga laki-laki juga telah menjaga diri gitu kan. Dengan tidak melihat perempuan gitu kan dengan nafsu dan sebagainya. Nah, misalnya ada kasus seperti ini yang mana mengharuskan antara laki-laki dengan wanita itu berkumpul dalam sebuah majelis atau dalam sebuah forum. Kira-kira itu tuh apa sih? Gimana? Adakah gitu aturan yang diberikan oleh syariat oleh agama terhadap kita dalam kasus tersebut gitu, dalam misalnya antara laki-laki dengan perempuan yang bercampur baur dalam sebuah forum atau sebuah majelis gitu. Mungkin bisa dijawab nih sama Zainab. Ya, kalau dilihat dari kasus yang tadi ya bisa kita lihat juga gitu bahwa, eee, tadi kan dikatakan kalau, dalam suatu forum atau majelis ilmu, berarti ada, hal-hal yang ingin diraih gitu, maksudnya ada tujuan tersendiri kenapa mereka itu berkumpul. Nah, menurut saya boleh saja diikuti oleh, laki-laki maupun perempuan, asalkan tidak melanggar, ketentuan-ketentuan syariat gitu. Nah, antara lain ketentuannya itu apa? Yaitu tidak boleh berkhalwat ataupun tidak boleh ikhtilat. Nah, eee, berkhalwat ini kan artinya, apa ya, perbuatan berdua-duaan gitu di suatu tempat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram dan tidak ada orang ketiga bersama mereka. Lalu kalau ikhtilat itu kan kebalikannya nih, artinya, apa ya, bertemunya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di suatu tempat, secara bercampur baur gitu dan adanya interaksi di antara mereka. Nah, itu adalah hal-hal yang, harus dihindari gitu. Tidak boleh, dilakukan jika, berkumpul dalam suatu majelis. Nah, gimana nih caranya supaya, tidak terjadi khalwat dalam suatu majelis tersebut gitu?
ya tentu harus, ada pihak ketiga, jangan hanya, berdua-duaan gitu, harus ada orang ketiga yang bisa, menemani atau mengontrol keduanya gitu. Sedangkan untuk, agar tidak terjadi ikhtilat itu bagaimana? Yaitu harus ada ini, hijab atau penutup gitu di antara keduanya. Tujuannya supaya yang mencegah bercampur baurnya laki-laki dan wanita tersebut gitu, serta, untuk menjaga pandangan satu sama lain, seperti itu. Oke, mungkin ini, Zainab, kan sekarang ini kan ini ya, konteksnya kita tuh berkuliah eee, dalam jaringan gitu kan ya, online. Nah, itu yang mana kebanyakan dari kita ini memakai sebuah, forum online seperti grup gitu kan. Itu kan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, tapi itu memiliki, uzur atau memiliki alasan yang syar'i gitu kan. Itu, tetap dilarang atau diperbolehkan ya kira-kira? Iya, kalau dari yang kita lihat di kondisinya sekarang ya memang, ya mengharuskan gitu secara online karena memang kondisinya ya terbatas gitu jika untuk bertemu secara langsung. Menurut saya dalam kondisi seperti ini ya tidak apa-apa gitu, asalkan di dalam pembicaraan tersebut itu, langsung to the point nih kepada inti yang ingin dimaksud dari kita itu dan tidak ada hal-hal lain yang membuat, eee, pembicaraannya itu menjadi menyimpang gitu dari tujuan yang mau kita raih. Nah, terus juga, lebih baik tentunya lebih baik ya kita berbicara, di grup gitu, maksudnya yang tidak langsung, apa ya, chatting-an langsung, berduaan seperti itu, agar ada yang tadi, agar tidak ada, hal-hal seperti, fitnah dan lain sebagainya. Iya bener banget nih, apalagi, karena sekarang kan ya lagi pandemi, kita biasanya, akhirnya obrolan kita melalui online. Kadang ada nih laki-laki yang modus gitu ya, karena kita lagi pandemi melalui WA misalnya akhirnya ditanya-tanya lewat PC. Wah, itu biasalah ya laki-laki itu suka modus. Semoga, teman-teman semua terhindar dari laki-laki seperti itu. Amin Oke, amin. mhm. Terus, juga ada kasus misalnya seperti ini ya, terkadang kan kita juga memiliki kesibukan gitu kan ya, memiliki kesibukan yang mana itu, eee, menyita waktu kita bahkan sampai larut malam gitu kan. Terlebih juga dari mahasiswa juga terkadang kan ya, sibuk organisasi yang mana ya mereka itu adalah, orang yang baik-baik gitu kan, seorang muslimah yang baik-baik, tetapi karena, dengan kesibukannya yang mengharuskan dia, pulang malam, tapi ketika dia pulang malam, ternyata dilihat nih sama tetangganya dan akhirnya itu jadi omongan jelek. Nah, tanggapan syariah mengenai hal ini seperti apa? Boleh nih, Kak Fathia yang jawab. Ya, sebenarnya benar gitu. Terkadang kan kalau misalnya seorang perempuan itu harus bisa menjaga dirinya, terutama ketika misalnya pulang malam seperti kasus tadi gitu. Jadi sebenarnya sebagai wanita itu kita juga harus berpikir ketika misalnya kita menjalankan sebuah aktivitas dan waktu itu sampai malam, kita usahain jangan pulang malam karena terkadang pikiran orang tuh berbeda-beda. Mungkin ada yang berpikir, oh mungkin dia habis dari kegiatan ini, oh mungkin dia habis ngapain ini. Kita kan nggak tahu pikiran orang bagaimana. Nah, di dalam Islam sendiri, sebenarnya tidak ada sih aturan atau hukum yang secara langsung melarang wanita untuk keluar rumah, melainkan memberikan penjelasan kepada wanita bahwa kita tuh harus menjaga diri kita, dari segi apapun gitu. Misalnya dengan kondisi pulang malam, usahain gitu seorang wanita jangan pulang malam dan, bisa mungkin izin, ada acara sesuatu, izin dulu ke pihak pelaksanaannya atau misalnya izin dulu ke orang tua kenapa-kenapanya, karena terkadang kan, belum tentu gitu orang tua nerima kita yang setiap hari pulang malam dengan, berbagai kegiatan gitu. Nah di dalam Al-Quran juga, Allah tidak memberitakan secara langsung terkait hal itu, melainkan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Allah telah mengizinkan bagi kalian wahai para wanita untuk keluar rumah memenuhi kebutuhan. Nah maksudnya nih di dalam hadis ini dijelaskan bahwa ya, silahkan gitu ketika kalian membutuhkan sesuatu untuk keluar rumah atau,
sesuatu hal yang mendesak sehingga kalian harus keluar rumah, itu boleh, tapi tahu batasan dan syariatnya, serta bagaimana kita sebagai wanita menjaga diri kita, karena seorang wanita juga sebagai aurat yang harus kita jaga, gitu. Mungkin begitu. Wah, bagus banget. Jawabannya sangat-sangat menarik. Ya, karena kadang seperti itu gitu kan ya. Akhirnya karena sudah terlanjur kegiatan yang harus kerja pulang satu malam, akhirnya mendengar deh nih selintingan tetangga, aduh, yang akhirnya jadi gosip gitu kan, jadi bahan pergibahan, jadi nggak etis. Nah, selanjutnya nih, harus juga masih penasaran, gimana sih misalnya ada seorang muslimah, dia ini baru berhijrah. Nah, tapi mungkin awal-awal dia belum belum terlalu berhijab nih kan. Tapi seiring waktu akhirnya dia mulai belajar berhijab kan, karena mungkin disertai oleh lingkungannya juga yang mendukung nih, teman-temannya yang alhamdulillah baik-baik gitu kan. Dia akhirnya belajar memakai kerudung, belajar memakai hijab, dan belajar memakai pakaian yang syar'i. Nah, tapi terkadang kan ya namanya manusia, apalagi yang baru hijrah gitu kan, terkadang tuh rasa hatinya itu masih bolak-balik gitu ya. Kadang kita aja nih ibaratnya yang mungkin gitu kan, sudah dalam hubungan yang baik gitu kan, kadang kita tuh futur gitu kan, kadang kita tuh apa namanya, merasa malas-malesan gitu kan. Apalagi ini mereka ini yang baru berhijrah gitu kan. Nah, kira-kira ada gak sih kiat-kiat untuk mereka-mereka ini yang baru berhijrah untuk beristiqomah gitu dalam berpakaian yang syar'i, dalam hijab dan dalam berperilaku lainnya, sebagaimana seperti seorang muslimah yang semestinya. Bisa dijawab nih oleh Zainab. Iya, tentunya apa ya, ini sebagai kiat-kiat atau tips menurut saya ya. Tentunya yang pertama dan yang paling utama yaitu berdoa. Berdoa kepada Allah agar diistiqomahkan gitu. Karena ya kita harus melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Nah, dalam berdoa ini kita baca terus-terusan gitu secara berkelanjutan supaya Allah menjaga kita agar istiqomah atau konsisten menjaga hijab kita gitu, agar dijauhkan juga nih dari keinginan-keinginan untuk melepaskan hijab. Nah, ada contoh doa yang bisa dibaca yaitu bunyinya, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Artinya, "Wahai Rabbku yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu." Nah, lalu yang kedua apa? Perbaiki niat kita. Segala sesuatu yang ingin kita lakukan harus disertai dengan niat. Karena, dengan memperbaiki niat kita, insya Allah kita akan istiqomah gitu. Karena kalau kita hanya punya keinginan saja nih, tapi kita nggak punya niat yang kuat, ya sama saja usaha kita sia-sia gitu. Kita nggak akan bisa istiqomah atau konsisten terhadap, sesuatu kalau kita nggak punya niat yang kuat. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah, eee, kita cari teman yang soleh dan soleha. Kenapa begitu? Maksudnya di sini bukan membatasi atau memilih-milih dalam berteman ya, justru, kita tuh memilah mana yang baik, mana yang buruk untuk kita. Jadi yang dimaksud itu adalah teman yang selalu ingetin kita ketika kita lupa, kita futur, lagi males. Karena kan iman itu sifatnya naik turun ya. Ada kalanya nih kita sedang bersemangat banget nih ngelakuin kebaikan, semangat memperbaiki diri. Nah, contohnya dengan hijrah ini ya. Tapi ada juga kalanya kita itu lagi malas banget nih, sampai-sampai lupa gitu sama tujuan kita, kenapa kita berhijrah. Nah, makanya di sini temen ini sangat mempengaruhi gitu, mempengaruhi diri kita karena, salah satu sosok orang yang terdekat juga dengan kita selain orang tua kita. Nah, lalu yang keempat itu adalah jangan lupa untuk selalu mencari ilmu. Jadi ya segala sesuatu kan harus dibarengi oleh ilmu gitu. Ilmu tentang apa? Ya kita belajar tentang ilmu keutamaan atau tujuan dari, berhijrah atau berhijab itu seperti apa, terus apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah berhijrah, dan hal-hal apa saja sih yang harus kita tinggalkan atau kita jauhkan agar kita bisa
istiqomah gitu dalam berhijrah. Mungkin seperti itu. Boleh sedikit menambahkan Oh iya boleh nih Kak Fatia, mungkin ada ya sesuatu yang bisa tambahkan. ya terkait bagaimana kita menjaga mengistiqomah dalam berhijab. Mungkin salah satunya bisa juga datang ke majelis ilmu bersama teman-teman yang mau mendukung kita. Jadi kita perlu dukungan teman yang dimana mereka tuh menguatkan apa yang udah kita jalani gitu. Terkadang kan teman itu sebagai salah satu apa ya role model buat kita gitu. Ketika kita berteman dengan teman yang berpakaian seperti ini, kita menyontohnya gitu. Berarti kan kalau kita ingin istiqomah, dekatilah teman-teman yang mereka juga sama-sama lagi berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Mungkin seperti itu. Iya bener banget nih. Terima kasih nih atas jawabannya. Yang saya tangkap juga terutama ini sih ya niat sebenarnya ya. Insya Allah kan karena kalau misalnya niat kita jernih, niat kita murni, itu insya Allah Allah tuh mempermudah gitu kan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang kurang lebih berbunyi innamal a'malu binniyat atau innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya segala sesuatu itu berdasarkan niatnya gitu kan dan semuanya itu bergantung kepada niatnya. Jadi kalau misalnya niatnya ikhlas, niatnya murni gitu insya Allah apa yang kita ingin lakukan, apa yang kita ingin gunakan misalnya berpakaian yang syar'i insya Allah ya Allah bimbing kita gitu ya. Mungkin seperti itu juga ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir deh, pamungkas nih, pertanyaan pamungkas terkait dari seluruh apa yang sudah kita bicarakan. Nih, kayaknya ini poin utamanya nih ada di sini nih, pertanyaan terakhir ini. Eee, jadi kan, daripada tadi gitu kan, wanita-wanita nih yang masalah tentang berhijab dan berpakaian gitu kan. Nah, sebenarnya ada yang bikin, bingung sih sebenarnya. Dari seluruh itu, dari keseluruhan tadi itu yang sudah kita bicarakan, nah, hal utama itu kan, berpakaian, yang syar'i gitu kan. Nah, berpakaian syar'i yang sesuai dengan syariat atau yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu, secara jelasnya seperti apa ya? Kan kadang bahkan jangankan saya kan laki-laki aja, kurang tahu gitu. Nah, apalagi, teman-teman wanita juga kebanyakan dari mereka nih yang belum belum paham gitu kan. Apalagi kebanyakan juga di luaran sana yang cuman memakai apa, kerudung tapi tidak menutupi dadanya gitu kan. Nah, apakah itu seperti itu diperbolehkan gitu kan ya? Nah, mungkin bisa dijawab jelas nih sama Kak Fathia ya. Silakan. Mungkin bisa termasuk ke kriteria bagaimana seorang muslimah harusnya memakai pakaian syar'i atau pakaian yang baik atau yang sesuai dengan anjuran Allah. Mungkin salah satunya yaitu tadi yang dibahas oleh Zainab, terdapat di Quran surat Al-Ahzab ayat 59, itu sudah jelas sekali Allah memerintahkan bahwa seorang wanita itu harus menjulurkan hijabnya. Nah, ini salah satunya berarti kriteria yang pertama yaitu bagaimana seorang wanita harus menjulurkan hijabnya hingga ke dada karena terkadang masih banyak wanita yang belum paham gitu bagaimana batasan dalam berhijab seperti itu. Yang kedua, terkadang tuh mereka juga lupa ternyata hijab itu harus kita perhatikan juga gitu, hijab ataupun baju yang kita pakai. Yang pertama tidak boleh berbentuk atau tidak boleh menyerupai tubuh. Yang kedua, tidak transparan. Terkadang tuh masih banyak, seorang wanita yang masih menggunakan hijab yang transparan gitu. Jadi, apa ya, terkadang tuh terlihat gitu, rambutnya atau mungkin karena dia tidak pakai dalaman jilbab terlihat, bagian depan rambut yang, seperti poninya keluar-keluar gitu, dia tidak sadar gitu. Padahal sebenarnya itu hal yang penting karena kan kita tahu sehelai rambut pun yang keluar itu tidak boleh gitu kan. Nah, terus yang ketiga, eee, apa ya, eee, menutup aurat itu kan wajib bagi seorang wanita gitu. Berarti tidak hanya memakai jilbab doang, tidak hanya memakai baju doang gitu, tetapi harus menutup seluruhnya, berarti dari ujung kepala hingga ujung kaki, termasuk salah satunya itu kaos kaki. Terkadang perempuan itu lupa, bahwa kaos kaki itu penting gitu, satu langkah kita ke rumah tuh kita penting banget harus menggunakan kaos kaki gitu. Walaupun kita ke warung atau misalnya kita sedang ngapain gitu keluar, diusahain gitu kaos kaki tetap harus dipakai karena itu merupakan salah satu bagian dari auratnya wanita gitu. Tapi masih banyak banget yang lupa gitu berpikir, "Males ah pakai kaos kaki, panas," gitu, gerah, nggak enak, keringetan gitu. Padahal sebenarnya itu juga melindungi dia gitu, melindungi dia dari sinar matahari, melindungi dia dari debu gitu.
Tapi mereka lupa gitu bahwa dengan apa yang diperintahkan Allah itu sebenarnya berbalik lagi memberikan kebaikan kepada seorang wanita juga gitu. Nah, yang terakhir, nutup bagian yang harus ditutup. Maksudnya apa? Jadi, terkadang mereka tuh lupa gitu, seorang wanita menutup bagian yang harus ditutup. Misalnya tadi seperti kaos kaki, terus, memakai dalaman hijab. Sebenarnya itu kan menghindari agar rambut-rambut tidak keluar. Banyak yang tidak mau menggunakan itu karena merasa panas, atau merasa risih, atau merasa tidak nyaman gitu. Nah, seharusnya itu kan ditutup gitu, dan kita juga harus menjaganya dari orang-orang yang, melihatnya gitu, terutama buat yang lawan jenis gitu. Ketika melihat hal seperti itu kan mungkin yang paham pasti merasa risih atau bagaimana gitu. Jadi intinya kriteria seorang muslimah menggunakan baju syar'i atau baju yang baik itu ya menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan yang terdapat di Quran surat An-Nisa ayat 31. Bagaimana Allah menjelaskan bahwa seorang wanita itu juga termasuk aurat gitu, jadi seluruh tubuhnya itu harus ditutupi gitu. Mungkin seperti itu, mungkin ada yang menambahkan lagi? Izin menambahkan boleh? Boleh. Silakan Zainab. Ya, mungkin, tambahannya adalah inilah, tadi kan dikatakan bahwa pakaian wanita itu harus, apa ya, harus tidak boleh, membentuk tubuh gitu. Nah, maka kita nggak boleh seorang perempuan, memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Seperti contohnya, kan banyak nih, wanita zaman sekarang yang keluar rumah memakai celana gitu, memakai celana yang ketat, memakai celana, pokoknya yang memperlihatkan bentuk lekuk tubuhnya gitu. Padahal ya yang sudah jelas tadi dikatakan oleh Kak Fathia bahwa kita harus menjulurkan, eee hijab kita ke seluruh tubuh gitu. Itu tandanya berarti ya harus, eee, menutupi bagian-bagian yang aurat gitu. Nah makanya, menjadi perhatian bagi kita juga ya, bahwa ya mungkin kalau memang belum bisa memakai pakaian yang, menjulurkan ke seluruh tubuh seperti gamis contohnya, mungkin bisa dulu pakai rok gitu, bisa pakai, baju panjang yang apa ya, di bawah paha mungkin panjangnya gitu, agar tidak, memperlihatkan bentuk tubuh gitu. Oke, sangat informatif sekali nih. Teman-teman mungkin itu aja nih yang Faris tanyain. Mungkin lain waktu kita bisa eh, ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi gitu kan ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang nonton podcast kita kali ini, semoga terbantukan dan tercerahkan nih dalam hal bagaimana adab wanita muslimah dalam bergaul, berpakaian, dan berperilaku gitu sebagaimana mestinya. Mungkin Faris akan menyimpulkan sedikit. Pertama, bahwasanya wanita itu eh, adalah suatu kewajiban untuk berhijab atau berpakaian syar'i gitu kan. Tidak tidak penting apabila dirinya masih belum baik atau misalnya hatinya masih belum baik gitu kan. Tetapi yang terutama adalah dia menjalankan sebuah kewajibannya dalam berpakaian sebagai wanita muslimah dengan menjulurkan pakaiannya dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya. Lalu kiat-kiat bagaimana teman-teman yang baru berhijrah agar istiqomah, tetap istiqomah di dalam prinsip yang diambil. Yang pertama adalah niat yang jernih, niat yang bersih. Lalu teman-temannya juga yang di sekitarnya, di sekelilingnya bisa membimbing ke ke, kebiasaan yang baik-baik. Juga bisa, bisa saja mengikuti kajian-kajian keilmuan seperti misalnya kajian rutin gitu kan yang dilakukan oleh ustazah atau ustadz di sekitar kita gitu, supaya menguatkan hati kita agar tetap beristiqomah di dalam menjalankan syariat yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Oke, mungkin itu saja. Paling ucapin terima kasih nih untuk Kak Fatia, untuk Zainab dari bidang Himawati atas informasi yang diberikan, atas
tukar pikiran ya antara kita, antara bidang Imawati dengan bidang Medcom. Juga bermanfaat nih buat teman-teman yang nonton podcast kita pada kali ini. Ya, untuk teman-teman jangan lupa saksikan Pomfa Podcast with IPK IMM Fayu Hamka. Dan jangan lupa nantikan Pomfa yang selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman. Sampai nanti. Mungkin cukup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.